berjumpa lagi di channel YouTube Melarita. Video ini adalah video lanjutan dari sekilas info kota negara di part 1. Di part yang kedua ini saya akan membahas tentang investasi. Apa sih sebenarnya investasi itu? Investasi sendiri adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu tertentu nanti pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan penanaman modal tersebut, guys. Nah, investasi sama dengan modal, modal sama dengan uang. Namun demikian banyak sekali ragam investasi di Indonesia. Contohnya investasi berupa emas, tanah, properti, investasi berupa peer-to-peer lending, reksadana, dan masih banyak lagi. Kemudian orang yang berinvestasi kita sebut sebagai investor. Investor sendiri bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Namun demikian, baik investor lokal maupun investor asing tentunya mereka akan dengan seksama mempertimbangkan apakah mereka akan berinvestasi. Karena lagi-lagi tentu saja mereka akan mempertimbangkan apakah modal yang mereka keluarkan sesuai dengan profit yang akan mereka dapatkan. Namun dalam hal ini investor lokal memiliki keuntungan tersendiri sebelum mereka berinvestasi, karena investor lokal lebih tahu betul medan ladang bisnis yang produktif di mana dan bagaimana cara mengelolanya serta seluk-beluk medan pasar Indonesia. Kemudian untuk mengetahui data adanya investasi yang masuk di Indonesia baik dari luar maupun dari dalam negeri, kalian bisa cek situs resminya di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saya akan tunjukkan dua slide yang sudah saya unduh dari BKPM mengenai realisasi berdasarkan sektor periode Oktober-Desember kuartal keempat tahun 2020 yang bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Ini sudah saya siapkan data berupa sektor-sektor apa saja yang mendapatkan dana investasi asing. Kemudian untuk slide yang kedua saya akan menunjukkan data realisasi investasi penanaman modal asing PMA berdasarkan lokasi periode Juli sampai dengan September triwulan ketiga tahun 2020. Pulau Bali menduduki peringkat keempat yang mendapatkan jumlah proyek terbanyak di Indonesia. Tentunya setelah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, kemudian disusul dengan Jawa Timur. Sejalan dengan tema investasi, kemudian untuk lebih menggalakkan strategi menarik investor asing, akhirnya Indonesia resmi melahirkan Lembaga Akselerator Investasi dan Penguatan Ekonomi melalui PP nomor 74 tahun 2020. Lembaga yang juga mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja ini merupakan anak kandung dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cikal bakal raksasa investasi ini diberi nama Lembaga Pengelolaan Investasi atau biasa kita sebut LPI. Lembaga yang merupakan Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia ini sejatinya dibentuk untuk menarik investasi asing langsung. Kemudian apa sih tujuan dibentuknya LPI, Lembaga Pengelolaan Investasi atau Sovereign Wealth Fund atau SPF ini? 3 hal pokok, yaitu untuk membangun infrastruktur dalam negeri sehingga dapat menarik investor asing serta untuk kesejahteraan masyarakat yang merata tentunya. Yang kita tahu dimulai bulan Maret 2020 ekonomi global terkontraksi akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya tidak hanya di Indonesia melainkan juga berdampak di seluruh dunia. Tentunya ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian global Indonesia untuk menstabilkan perekonomian yang terjadi karena adanya COVID-19. Namun dalam hal ini pemerintah Indonesia tetap melakukan segala cara untuk menstabilkan perekonomian dan tetap memberi dukungan kepada masyarakat secara meluas dengan cara pencairan dana bantuan. Antara lain yaitu BLT, bantuan langsung tunai atau bantuan sembako, kemudian juga ada bantuan dana desa, kemudian bantuan listrik gratis dengan kapasitas daya 450 dan 900 watt, kemudian kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan juga ada subsidi untuk wira swasta. Dan tentunya kita tetap harus mengapresiasi hal itu ya guys. Kemudian penyebab mahalnya investasi di Indonesia yang saya kutip dari Badan Statistik, yaitu yang pertama adalah regulasi yang tertutup dan tumpang tindih. Kemudian yang kedua birokrasi yang tidak efisien, kemudian biaya logistik atau infrastrukturnya, dan yang keempat adalah korupsi. Keempat hal ini saling berkaitan. Investasi di kota negara, faktor yang utama.
Infrastruktur yang tidak memadai baik itu dari darat, laut maupun udara tentu saja akan berdampak pada perhitungan logistik jika berkaitan dengan barang atau perdagangan misalnya. Sejalan dengan hambatan sektor infrastruktur, maka dengan terciptanya lembaga pengelolaan investasi, pemerintah akan menggunakan dana tersebut di kuartal pertama untuk pembangunan sektor infrastruktur. Kemudian yang kedua, sebelum orang berinvestasi di kota negara, tentu saja kita harus tunduk pada peraturan yang ada. Jadi investasi dalam bidang apapun tentu saja berkaitan dengan regulasi atau peraturan. Di kota negara sendiri terdapat aturan yang mengatur, dalam hal itu tertuang dalam Perda nomor 11 tahun 2012 tentang RT RWK, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2012 sampai dengan tahun 2032. Kalian bisa cek, jadi dalam perundang-undangan tersebut mengatur cakupan tentang kawasan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contohnya seperti kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan tempat suci, kawasan suci. Kemudian terdapat informasi tentang ruang terbuka hijau dan jalur hijau, kawasan cagar budaya, konservasi, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian. Kemudian juga kawasan daya tarik wisata atau kawasan wisata, kemudian kawasan strategis kabupaten, juga terdapat pengetahuan seputar tentang arahan sanksi, kemudian bagaimana cara pengaturan sampah dan limbahnya. Ya, tentunya investor baik skala besar maupun skala kecil tentu saja membutuhkan pengetahuan dasar tentang isi dari peraturan perda tersebut, sehingga kedepannya tentu saja tidak menyalahi aturan dan bisnisnya bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan tanpa adanya hambatan-hambatan. Kemudian yang ketiga, tantangan atau kendala orang akan berinvestasi di kota negara, tentu saja daya beli masyarakat. Ada atau tidak secara garis besar di sini perputaran daya beli masyarakat tentu saja diikuti dengan income, pemasukan yang memadai. Keuntungan berinvestasi di kota negara yaitu di kota negara masih minim daya saing dalam berbagai sektor yang ada. Kemudian yang kedua adalah masih banyak lahan potensial yang dapat digunakan untuk membangun tempat usaha, yang mana harga tanah di Jembrana kota negara ini relatif terbilang murah dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Bali. Kemudian yang ketiga, Jembrana hingga saat ini masih merupakan jalur utama perlintasan antar provinsi. Kemudian yang keempat, dengan mempergunakan sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini adalah masyarakat Jembrana atau kota negara, tentunya akan menambah dukungan dari masyarakat lokal atas bisnis yang dijalankan tersebut karena berkaitan dengan penambahan lapangan pekerjaan seperti hanya simbiosis mutualisme. Jembrana mempunyai potensi yang bagus untuk dikembangkan. Saya yakin dan percaya bahwa dengan adanya potensi-potensi yang tersedia baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya di kota negara Jembrana ini, ke depan kota negara akan lebih maju dan berkembang pesat. Tentu ini membutuhkan kerjasama yang bersinergi antara masyarakat Jembrana terutama di kota negara dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Demikian sekilas info Kota Negara Part 2 kali ini. Jika ada kritik dan saran, mohon tuliskan di kolom komentar dan subscribe video ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.